Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengamanan aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir sudah sangat berlebihan. Puncaknya terjadi pada Kamis 28 Agustus 2025 malam di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat aparat menghalau massa aksi. Peristiwa itu pun memicu gelombang kemarahan publik. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kasus tersebut tidak hanya ditangani secara internal kepolisian, tetapi diusut secara independen. Mereka meminta lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, serta perwakilan masyarakat sipil dilibatkan karena ada potensi konflik kepentingan bila hanya ditangani oleh Polri sendiri. Dalam konferensi pers pernyataan sikap bersama, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra menyebut kejadian tersebut sebagai bukti represif aparat. Menurutnya, negara justru merespon protes rakyat dengan kekerasan yang berlebihan, mulai dari gas air mata, intimidasi, hingga penggunaan kendaraan taktis yang berujung pada hilangnya nyawa. Dimas menegaskan, tindakan seperti itu tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga hak asasi manusia. Kontras mencatat, selama 5 bulan terakhir, ada pola berulang di mana kepolisian merespon aksi masyarakat dengan cara represif. Dalam 1 tahun terakhir, dari Juli 2024 hingga Juni 2025, tercatat 55 warga meninggal akibat kekerasan aparat, termasuk kasus penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, hingga salah tangkap. Sementara itu, dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan 12 tuntutan. Beberapa di antaranya mendesak kepolisian membebaskan ratusan demonstran yang ditahan termasuk pelajar, menghentikan sikap represif aparat, serta menarik seluruh pasukan TNI dari pengamanan aksi. Mereka juga menuntut Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh, tidak hanya dengan meminta maaf, tetapi juga melalui proses hukum yang transparan bagi anggota kepolisian maupun pemberi perintah. Selain itu, Presiden diminta membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Afan Kurniawan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur menekankan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada 7 polisi yang kini diperiksa oleh Propam, melainkan harus menjangkau rantai komando hingga pucuk pimpinan Polri. Ia bahkan menyebut Kapolri seharusnya mundur atau dicopot dari jabatannya. Koalisi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Polri, reformasi total, serta penghentian pola kekerasan dalam menangani demonstrasi. Mereka mendesak agar kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga yang profesional, akuntabel, demokratis, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan lain juga ditujukan kepada DPR dan partai politik agar menindak anggota-anggotanya yang berlaku tidak pantas dan memicu kemarahan rakyat. Koalisi juga menyoroti persoalan substansial seperti krisis lapangan kerja, rancangan KUHP, proyek-proyek nasional yang merusak lingkungan, hingga pengelolaan anggaran negara yang dinilai tidak adil. Mereka meminta agar pemerintah dan DPR segera membahas RUU perampasan aset secara terbuka dan partisipatif, menghentikan kebijakan pajak yang tidak berkeadilan, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Komnas HAM juga didorong segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM serius, termasuk penggunaan kekuatan berlebih yang berujung pada korban jiwa. Bahkan, koalisi menilai Kementerian HAM gagal menjalankan fungsinya sehingga layak untuk dibubarkan. Di lain sisi, Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Abdul Karim berjanji proses hukum akan dilakukan cepat dan transparan. Ia juga menyebut Kompolnas akan dilibatkan dalam penyelidikan. Namun, bagi masyarakat sipil, janji itu belum cukup. Ia
Peristiwa tragis yang merenggut nyawa Afan Kurniawan menjadi simbol desakan publik agar negara benar-benar menghormati hak asasi manusia, melindungi kebebasan berpendapat, dan menjalankan reformasi kepolisian secara nyata, bukan sekadar janji.